Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kami lagi mencampur media tanam yang terdiri dari tanah, sekam bakar sama pupuk kandang. Karena kami akan memanfaatkan ban yang tidak terpakai teman-teman. Ada 6 ban yang sudah lama sekali tidak kami manfaatkan, ada di gudang, dan ini kami keluarkan beberapa hari di halaman belakang ini terkena air hujan. Jadi kalau tidak segera diamankan itu rawan ada jentik-jentik nyamuknya ya, karena di kolong bannya itu penuh terisi air. Kami pindahin dulu tanaman hias yang ada di sini, dan yang di atas itu yang tanaman merambat itu adalah tanaman cincau teman-teman. Dan yang di sampingnya ini adalah tanaman salam, daun salamnya yang bisa dimanfaatkan untuk bumbu dapur itu. Tapi mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, karena tembok yang dibalik tanaman cincau itu belum kami cat sehingga warnanya hitam kayak gitu ya. Jadi terkesan agak kotor, mohon maaf banget ya. Ban-ban ini kami tata di area pojok sini. Maksud hati sih ingin ngecat ban-ban ini agar terlihat lebih bersih, lebih cantik, dan lebih estetik ya. Tapi kita lihat aja nanti. Yang penting kami isi seluruh bannya dengan media tanam aja dulu, sehingga tidak ada air yang menggenang di dalamnya. Ban-ban bekas ini aku fungsikan sebagai pot gitu ya teman-teman. Jadi nanti akan kami tanami dengan sayur-sayuran. Tapi kalau teman-teman di rumahnya ada ban bekas yang tidak terpakai, itu bisa digunakan sebagai pengganti pot ya. Dan mungkin juga teman-teman punya galon-galon bekas, biasanya galon le mineral gitu, itu kan sudah tidak bisa terpakai lagi, itu dipakai aja sebagai pot ya. Jadi kalau memang tidak memiliki lahan bebas, itu teman-teman bisa berkebun di pot, di polybag, atau di planter bag, dan juga di galon-galon bekas. Saat ini sudah berjalan 2 bulan setelah kami menata ban-ban bekas di pojok sana itu belakang aku teman-teman. Dan ini aku barusan panen-panen, aku sisihkan dulu hasil panenku, dan nanti aku perlihatkan apa yang ada di ban bekas yang sudah kami tata kemarin. Ternyata sampai berjalan 2 bulan kami itu belum menanam apa-apa di ban bekas ini teman-teman. Dan bayam-bayam yang subur ini itu mereka numbuh sendiri, nggak kami tanam, juga termasuk ciplukan-ciplukan liar yang numbuh sendiri di sini. Jadi kemungkinan ada benih-benih yang terbawa oleh media tanam ya, sehingga bisa numbuh sendiri. Karena di kebun aku yang di depan dapur terbuka ala pedesaan itu kan banyak sekali bayam, sehingga mungkin media tanamnya kecampur di situ. Dan alhamdulillah hari ini bisa dipanen, termasuk nanti kami mau panen cincau ini. Ini jenis cincau yang merambat dengan daunnya yang berbulu teman-teman, kayak bludru gitu. Karena ada jenis cincau yang merambat juga tapi daunnya tidak berbulu, daunnya itu halus, sangat sedikit kecil memanjang gitu. Dan ada jenis satu lagi yaitu cincau yang tidak merambat, melainkan ada pohonnya, ada batangnya besar, daunnya agak lebar dan tidak berbulu. Bayam ini tingginya sudah 1 meter lebih loh teman-teman, dan bawahnya itu kan paving ya sebenarnya, jadi dia nggak nembus sampai di bawah. Tapi nggak tahu deh kalau nembusnya di sela-sela paving ya akarnya. Dan mungkin ini jenis bayam raja karena daunnya itu lebar-lebar sekali ya. Kami potong semua aja biar nanti numbuh daun-daun baru yang segar. Lanjut kami panen cincau. Oh ya teman-teman, di antara 3 jenis cincau yang sudah aku sebutkan di depan, kata orang-orang
Itu cincau yang paling lezat, insya Allah itu adalah cincau yang kayak punya aku ini teman-teman, yang merambat dan ada bulunya. Cara mengolah cincau kalau aku dengan cara tradisional aja, sehabis aku petik lanjut cuci bersih di air yang mengalir. Setelah itu kami remas-remas pakai air matang ya, air yang sudah siap minum atau air galon. Setelah itu disaring dan didiamkan sampai mengental atau sampai kenyal. Biasanya untuk mempercepat itu masukkan aja ke dalam kulkas, tinggal membuatkan kuahnya. Jadi manisnya itu di kuahnya ya teman-teman. Kalau cincaunya itu tawar. Lanjut, ini kami juga mau petik bunga telang. Kalau tadi cincau itu minuman yang warnanya hijau, kalau cincau itu minuman atau makanan ya? Soalnya kan padat ya. Nah, kalau bunga telang ini adalah minuman yang warnanya ungu. Bunga telang ini dipercaya memiliki kandungan manfaat yang sangat luar biasa banyak bagi kesehatan kita. Teman-teman bisa browsing deh apa manfaat bunga telang ini bagi kesehatan kita. Nah, kalau cara penggunaannya atau cara mengkonsumsinya, kalau kami biasanya kami seduh aja dengan air panas. Kayak kita lagi bikin teh itu loh teman-teman. Karena bunga telang ini juga biasanya dibikin teh telang loh. Selain itu, aku juga makan mentah aja. Jadi aku cuci, aku makan sebagai lalap. Setelah petik bunga telang, ini kami juga mau metik daun ginseng Jawa. Sama halnya seperti bayam yang numbuh sendiri di ban-ban bekas aku tadi teman-teman, maka ginseng Jawa ini juga numbuh-numbuh sendiri. Banyak sekali di halaman atau di kebun belakang aku ini, dan juga kebun aku yang di balkon. Karena kalau kita sudah punya satu, kemudian ginseng Jawa ini kan banyak bunganya gitu ya, bunganya jadi biji, bijinya rontok, sudah ke bawah angin atau ke bawah media tanam yang kita pakai secara bergantian, itu udah di mana-mana akhirnya numbuh ginseng Jawa. Dan cara mengolah ginseng Jawa ini enak sekali, ditumis, dicampur sama apa aja, misalkan sama labu siam atau sama ikan teri atau apa aja, itu enak teman-teman. Dan juga kalau kita bikin mie ini sebagai sayurannya enak, untuk nasi goreng juga enak, pokoknya enak lah. Dilalap pun aku suka sekali teman-teman, cuman memang ini agak sedikit berlendir gitu ya. Nah, jadi ini panenan kami hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.